Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lada Firyadin dengan NIM 23650063. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Cybercrime dan Cyber Law, yaitu menjelaskan materi 4 tentang yurisdiksi dan asas berlaku hukum pidana cyber. Pertama, capaian pembelajaran, di mana memahami konsep lokus, delikti dan tempus, delikti dalam cybercrime. Kedua, menganalisis asas legalitas dalam hukum pidana cyber. Yang ketiga, mengidentifikasi 4 asas berlaku hukum pidana Indonesia. Yang kelima, mengevaluasi pengecualian berdasarkan hukum internasional. Pertama, tantangan yurisdiksi cybercrime, di mana borderless, dia tidak mengenal batas geografi. Kedua, virtual, tidak ada lokasi fisik jelas. Ketiga, multi jurisdiksi atau pelaku korban server di negara berbeda. Contohnya seperti hacker di Indonesia serang server AS korban di Eropa. Selanjutnya, locus delis, tempat terjadinya tindak pidana. Definisinya, tempat terjadinya tindak pidana. Pentingnya, pertama, menentukan berlakunya atau tidaknya hukum pidana di Indonesia. Kedua, menentukan kompetensi relatif kejaksaan dan pengadilan. Setelah itu, teori locus delicti atau sebenarnya Van Hemel, tempat pelaku melakukan perbuatan, tempat alat yang dipergunakan bekerja, tempat akibat langsung timbul, tempat akibat konstitutif diambil. Setelah itu, tempus delicti, waktu terjadinya tindak pidana. Definisi waktu terjadinya tindak pidana. Pentingnya terkait, pertama, pasal 1 KUP legalitas. Kedua, pasal 44 KUP kemampuan bertanggung jawab. Ketiga, pasal 45 KUP umur pelaku. Keempat, pasal 79 KUP daluarsa. Kelima, pasal 57 hayat tertangkap tangan. Yaitu asas legalitas, pasal 1 ayat 1 KUP. Rumusan, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangannya yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Prinsip, nullum delictum nulla poena sine previo lega penali. Pencetus Ansel von Feuerbach 1901. Setelah itu, konsekuensi atas legalitas formal. Perbuatan tidak tercantum dalam undang-undang tidak bisa dipidana. Larangan analogi untuk menciptakan tindak pidana baru. Aturan pidana tidak boleh berlaku surut retroaktif. Dasar teori paksaan psikik Feuerbach. Selanjutnya, asas legalitas material, di mana konteks Indonesia mengakui hukum tidak tertulis. Dasar hukumnya, pertama, pasal 5 ayat 3B Undang-Undang Nomor 1 DRT 1951. Kedua, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Prinsipnya, hakim wajib menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat. Setelah itu, rancangan KUP baru, di mana pasal 1 ayat 3 konsep KUP tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup. Prinsipnya, keseimbangan kepentingan individu versus masyarakat. Contohnya seperti pelanggaran adat setempat bisa dipidana walaupun tidak diatur undang-undang. Selanjutnya, asas lex temporis delicti, mana pasal 1 ayat 2 KUP pakai ketentuan yang paling meringankan. Konsep KUP lebih rinci. Pertama, perubahan undang-undang pakai menguntungkan. Kedua, perbuatan bukan pidana lagi, bebaskan narapidana. Ketiga, ancaman pidana lebih ringan, sesuaikan putusan. Setelah itu, 4 asas berlakunya hukum pidana di Indonesia. Pertama, asas teritorial, pasal 2 sampai 3 KUP. Kedua, asas personal atau nasional aktif, pasal 5 sampai 7 KUP. Ketiga, asas perlindungan atau nasional pasif, pasal 4, 7, 8 KUP. Keempat, asas universal, pasal 4 ayat
2 dan 4 pasal 9 KUP. Selanjutnya asas teritorial pasal 2 sampai 3 KUP, di mana prinsip hukum di Indonesia berlaku di wilayah Indonesia. Wilayah di Indonesia, daratan, laut 12 mil, udara di atasnya. Perluasan pasal 3, kendaraan air dan pesawat udara Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 1978 tambah pesawat udara. Setelah itu, asas personal atau nasional aktif pasal 5 sampai 7 KUP, di mana prinsip hukum Indonesia mengikuti WNI kemanapun. Pasal 5 ayat 1 angka 1, kejahatan tertentu ancaman kepentingan negara. Pasal 5 ayat 1 angka 2, kejahatan umum diakui di Indonesia dan negara tanpa kejahatan. Pengecualian tidak menyerahkan WNI diadili di luar negeri. Selanjutnya, asas perlindungan nasional pasif pasal 4 sampai 78 KUP, di mana prinsip lindungi kepentingan negara Indonesia berlaku untuk WNI dan orang asing. Kejahatan yang dilindungi yang pertama keamanan negara dan martabat presiden, kedua merek atau material pemerintah, ketiga pemalsuan surat utang di Indonesia, keempat kejahatan jabatan, kelima kejahatan pelayaran. Selanjutnya asas universal, di mana prinsip demi kepentingan dunia dan internasional berlaku untuk siapapun dimanapun. Contoh kejahatannya, pertama pemalsuan mata uang, Konvensi Jenewa 1928, pembajakan laut atau udara, Konvensi Tokyo 1963, Den Haag 1970, Material 1971. Selanjutnya pengecualian berdasarkan hukum internasional, di mana pasal 9 KUP dibatasi pengecualian yang diakui hukum internasional. Hak imunitas eksteritorialitas, pertama kepala negara asing dan keluarga, kedua duta besar dan keluarga, tiga anak buah kapal perang asing, keempat pasukan negara sahabat dengan persetujuan. Selanjutnya studi kasus, mana hacker di Indonesia di luar negeri, mana fakta WNI hacking server BNI di Singapura dari Thailand. Pertanyaan hukum, loko deteksi di mana, asas apa yang berlaku bisa diadili di Indonesia. Tugas diskusi kelompok, skenario kompleks, kasus orang Rusia di Cina hacking Komunitas Indonesia korban DAS kelompok 1. Setelah itu tentang yuridikasi cybercrime, mana server di luar negeri, cloud computing, anonimitas, dark web, VPN proxy, kerjasama internasional lambat, mutual legal assistance, perbedaan regulasi, extradition treaties. Setelah itu solusi penegak hukum lintas negara, di mana perjanjian bilateral, regional ASEAN cybercrime, konvensian kerjasama aparat, Interpol, ASEAN-Pol, harmonisasi hukum, model law incitral, kapasitas building, pelatihan bersama. Setelah itu aktivitas, reply persidangan, kasus kredit internasional, peran hakim, jaksa, pengacara, saksi ahli, isu yuridiksi dan asas yang berlaku, output putusan selan tentang yurisdiksi. Mungkin itu saja penjelasan tentang materi 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.